Selamat sore Pak Supri. Selamat sore Pak Rudi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Supri. Hari ini saya akan mengadakan pengamatan terhadap coaching yang dilakukan oleh Bapak Supri nanti terhadap Pak Tony sebagai coachingnya. Nah, yang ingin saya tanyakan pada kesempatan sore hari ini Pak Pri mengenai rubrik penilaian yang saya sampaikan terlebih dahulu. Ini harus memiliki proses atau prinsip seorang coach itu yakni kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, kompetensi inti yang juga harus dimiliki Pak Pri yakni present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot supaya nanti coach bisa menyampaikan atau mengangkat potensi-potensi yang ada pada diri coach tersebut. Kemudian jangan lupa juga Pak Pri harus menerapkan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Baik Pak Pri, sebelum Pak Pri ini mengadakan coaching terhadap coach, ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Supri. Yang pertama, kompetensi coaching yang Bapak Supri ingin kembangkan, ini seperti apa? Baik Pak, dalam kesempatan ini, kegiatan coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan mendengarkan dengan aktif dan juga nanti akan mengembangkan juga memberi pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini bagian kompetensi spesifik yang mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Supri? Ya, dari 2 yang saya sebutkan tadi, saya mengkhususkan atau spesifikkan kepada mendengarkan dengan aktif. Nah, karena di situ nanti saya akan mencoba menggali potensi yang dimiliki oleh coach agar saya bisa mendapatkan informasi yang banyak dari coach. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan yang dikembangkan oleh Pak Supri itu apa aja? Dari indikator itu saya akan mencari hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan oleh si coach, kemudian dalam mendengarkan aktif itu nanti saya akan mencoba menggali informasi yang dimiliki oleh coach. Oh iya, jangan lupa menggunakan alur tirta ya Pak. Siap. Ya, Oke, terima kasih. Itu saja yang saya tanyakan dalam proses pra observasi ini. Siap, Pak. Terima kasih Bapak. Siap, Pak. Ya. Oke, Pak Tony, apa kabar Pak Tony? Selamat siang Pak. Nah, selamat siang. Alhamdulillah. Sehat Pak Tony? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Tony, jadi di pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira di sini Pak Tony ada keperluan apa Pak Tony ingin bertemu dengan saya? Iya Pak. Jadi memang kemarin nelpon nggak diangkat sama Bapak. Kebetulan alhamdulillah hari ini ketemu. Sebenarnya ada sedikit keresahan sih Pak dari saya, intinya pengen ngobrol aja, tukar pikiran, sharing lah Pak. Siapa tahu bisa mengurangi rasa keresahan di hati saya. Baik, kalau boleh tahu keresahan apa Pak Tony yang dirasakan sampai kayaknya terlihat berat sekali gitu dirasa? Berat, kalau dibilang berat ya berat sih Pak. Yang jelas mempengaruhi mood saya dalam mengajar. Jadi mempengaruhi semangat saya dalam mengajar ke siswa selama beberapa minggu ini, dan saya lihat kalau ini nggak cepat diselesaikan mungkin akan berdampak juga kasihan anak-anaknya juga gitu Pak. Jadi ada problem sebenarnya Pak antara saya dengan salah satu wali murid di sekolahan saya. Oke, jadi beberapa hari ini Pak Tony punya masalah karena ada problem ya dengan wali murid. Kalau boleh tahu Pak Tony problem atau permasalahan apa Pak Tony yang terjadi antara Pak Tony dengan wali murid itu? Sebenarnya entah kesalahpahaman atau apa Pak ya, saya juga karena belum bertemu juga
Jadi yang jelas awalnya intinya anak tersebut belum terlalu lancar membaca. Betul. Saya berikan jam tambahan di sekolah. Ketika pulang sekolah saya tambahkan jam pelajaran. Ternyata suatu hari orang tuanya itu datang ke sekolahan. Anaknya itu nangis. Kemudian orang tuanya ngomong ke saya ada bahasa yang sedikit kurang enak di hati. Intinya sampean nggak usah berusaha membuat anak saya itu pintar, karena pintar itu urusan Tuhan, seperti itu. Sedangkan saya sendiri kan sudah berusaha kasih jam tambahan, kemudian saya juga meluangkan waktu Pak. Ya, kan waktu terus saya keluarkan itu kan saya merasakan terbuang cuma-cuma, kemudian kecewa juga. Iya, akhirnya terus nggak semangat saya ngajarinnya Pak. Jadi keresahannya itu ya Pak. Iya. Jadi ya maklum ya Pak Tony, karena perkataan orang tua seperti itu kita sudah meluangkan waktu, Iya. berupaya untuk menjadi guru yang baik, membimbing, memberikan jam tambahan. Ternyata orang tua tidak menerima hal itu kan, mengatakan hal-hal kita. Baik Pak Tony, kira-kira Pak Tony, permasalahan itu ingin segera diselesaikan atau Pak nunggu Pak Tony moodnya hilang dulu atau Jelas, gimana? dari kemarin pengen segera cepat saya selesaikan karena ini juga berdampak ke mood saya di anak-anak sih Pak. Cuman ya moodnya saya ini, semangatnya untuk ke situ itu masih kurang gitu loh. Makanya siapa tahu dengan berbagi ini kan ada tambahan dorongan semangat gitu Pak untuk bergerak gitu bagi saya. Betul, Pak. Ingin sekali ya diselesaikan ya Pak Ingin Tony ya ya. Pak. Ingin. Oke, kira-kira langkah apa Pak Tony yang bisa Pak Tony ambil untuk menyelesaikan permasalahan itu Pak Tony? Kalau langkah sebenarnya saya kemarin sudah merancang sebuah langkah sih Pak untuk menyelesaikan masalah ini. Yang jelas yang pertama mungkin saya koordinasi dengan kepala sekolah dulu tentang masalah ini, dan mungkin saya minta tolong untuk dijembatani oleh kepala sekolah, bisa orang tua tersebut dipanggil supaya saya bisa ngobrol gitu loh Pak, dari hati ke hati dengan orang tua tersebut. Kemudian ada bapak kepala sekolah juga bisa menjembatani, menengahi supaya ya entah ini mungkin saya berharap cuma kesalahpahaman saja antara saya dengan orang tua tersebut, sehingga masalah tersebut nanti bisa teratasi lah Pak dengan pertemuan itu. Ya, jadi Pak Tony sudah punya rencana ya. Iya. Punya rencana untuk bisa difasilitasi oleh kepala sekolah, untuk bisa dipertemukan oleh orang tua tadi, Iya. agar bisa menjelaskan duduk permasalahannya. Betul. Yang kesalahpahaman itu segera selesai. Iya Pak. Betul. Baik. Dari 1 sampai 10 Pak Tony, optimisme Pak Tony itu terkait rencana Pak Tony itu terhadap keberhasilan nanti penyelesaian masalahnya kira-kira berapa, di angka berapa Pak Tony? Ya kalau keyakinan saya mungkin 98% bisa teratasi. 98% ya Pak Iya. Tony ya. Kan ya nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan bermusyawarah seperti itu. Betul. Jadi sampai 98%. Memang kekuatan apa Pak Tony yang Pak Tony miliki sampai optimis bahwa 98% Pak ketika rencana saya ini dilaksanakan bisa berhasil? Jelas yang pertama manajemen kontrol emosi saya sudah terus berusaha saya tingkatkan Pak, untuk ngobrol seperti itu, bicara dari hati ke hati dengan kepala yang mungkin dingin, kemampuan berelasi juga itu menunjang supaya masalah itu terselesaikan. Dan saya rasa orang tua itu nanti juga bisa mengerti lah dengan apa yang saya paparkan, apa itu maksud saya di yang saya lakukan ke anak tersebut. Betul. Nah, ini rencana sudah, kemudian kira-kira untuk mensukseskan rencana Pak Tony butuh dukungan seperti apa? Yang jelas dukungan dari kepala sekolah Pak tentunya. Kemudian ini juga salah satu bentuk dukungan juga kepada saya gitu Pak, Iya. karena sudah mengurangi beban, mungkin mood saya ini agak sedikit naik nanti, nah kemungkinan ya nanti akan segera dilaksanakan gitu Pak. Oke, itu segera dilaksanakan. Kira-kira kapan Pak Tony ini? Kemungkinan lusa Pak, lusa nanti saya Lusa. ketemu kepala sekolah,
mungkin setelah itu nanti biar bapak kepala sekolah yang mengirim undangan untuk memanggil orang tua tersebut. Iya. Mungkin sebagai alternatif ya Pak Tony, Iya Pak. jika memang nanti Pak Tony ini rencananya kurang berhasil, nah kira-kira ini Pak Tony pengen sekali nih Iya, untuk bisa mengklirkan permasalahan dengan orang tua, Betul. menyelesaikan permasalahan akibat salah paham ya. iya betul. Nah, ini sudah dijelaskan permasalahan seperti itu. Kira-kira kalau memang ini nanti gagal Pak Tony rencana, Iya Pak. alternatif rencana lagi apa Pak Tony? Yang jelas kalau nanti gagal mungkin orang tuanya nggak datang ke sekolah mungkin Pak. Iya. Karena mungkin ada rasa jengkel. Ya nanti alternatifnya saya fisik datang ke rumahnya itu dengan mengajak kepala sekolah lah Pak, ada etikat baik. Yang jelas saya berusaha menekan setekan-tekannya ego atau emosi dalam diri saya itu tadi, walaupun ya tersinggung, tapi memang mungkin salah paham itu nggak ada yang tahu Pak pada siapa kan gitu. Iya Pak Tony, luar biasa Pak Tony ya. Saking pengennya Pak Iya. Tony ini segera menyelesaikan permasalahan ini sampai segitunya, beberapa cara lah sudah Pak Tony akan tempuh ini ya, supaya clear kan. Oke Pak Tony, dari sini mungkin yang dirasakan atau perasaan Pak Tony sekarang ini gimana ini? Dari Perasaannya sudah setelah kita ngobrol ini. ngobrol juga ya. Jelas lebih sedikit lega sih Pak, karena ibarat gelasnya penuh tadi, sekarang sudah sedikit berkurang dengan berbagi masalah ini tadi, terus ditambah ada semangat juga untuk saya melaksanakan langkah-langkah yang sudah saya susun tadi. Betul. Baik, alhamdulillah Pak Tony. Saya bersyukur punya rekan seperti Pak Tony yang punya semangat ingin membangun anak didiknya. Dengan halangan ini mungkin agak sedikit terganggu, tapi luar biasa Pak Tony segera mengambil sikap, ingin segera menyelesaikan dengan permasalahan-permasalahan itu dengan teknik-teknik seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik Pak Tony. Amin. Dan jangan lupa nanti ketika Pak Tony sudah melaksanakan hal tersebut, nanti ya ada tindak lanjutnya Pak Tony ya. Iya. Kira-kira tindak lanjut seperti apa Pak Tony yang akan dilaksanakan? Jelas terima kasih nih Pak sudah mau berbagi dengan saya gitu. Jelas setelah nanti, karena yang pertama saya ajak ngobrolkan masalah ini ya Bapak, ya nanti setelah tindak lanjut ini ya saya akan sampaikan ke Bapak juga gitu loh. Maksudnya perkembangannya sampai di mana, karena terselesaikannya masalah saya ini juga salah satunya ada imbal dari Bapak juga gitu loh, saran-saran. Terus alhamdulillah bisa bertemu kita hari ini. Ya, senang hati Pak Tony, saya berterima kasih sudah dipercaya ini membersamai Pak Tony menjadi teman curhat ya. Ya mudah-mudahan ini bisa segera Pak Tony realisasikan sesuai dengan rencana Pak Tony. Segera nanti hubungi kepala sekolah, minta dijembatani untuk ketemu dengan wali murid tadi, dan ketika nanti bertemu mudah-mudahan sudah clear sesuai dengan rencana yang sudah Pak Tony utarakan di percakapan kita pada sore hari ini. Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak Tony? Cukup Pak, karena waktunya juga sudah sore nih. Terima kasih banyak sekali lagi Pak sudah mau mendengarkan curahan hati saya. Sama-sama Pak Tony. Jadi saya juga mengambil pelajaran juga dari Pak Tony, luar biasa ya. Kita sama-sama belajar gitu Pak Tony. Oke, kalau memang tidak ada yang dibicarakan, mungkin cukup Pak Tony ya. Assalamualaikum Pak Tony. Terima kasih kepada Pak Supri yang tadi sudah memberikan coaching kepada Coach Pak Tony. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Supri selaku coach. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi di saat melakukan coaching, dan juga indikator apa yang sudah dicapai oleh Bapak Supri dalam proses coaching tadi? Baik Pak. Jadi pada saat pelaksanaan coaching tadi, ini saya sudah menerapkan prinsip coaching, diantaranya yaitu saya menerapkan kemitraan, kemudian
kreatif ya, dan juga saya berusaha untuk memaksimalkan potensi coaching. Baik Bapak. Jadi tadi sudah Bapak lebih aktif lagi dalam ini ya proses ini coachingnya. Kemudian untuk hal kompetensi inti, hal apa saja yang Pak Supri lakukan? Untuk kompetensi inti Iya. yang sudah saya lakukan ya, itu mendengarkan aktif ya, mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak. Jadi yang Bapak sampaikan ini tadi sudah sesuai dengan catatan saya sebagai observer. Jadi Bapak tadi sudah memberikan prinsip coaching ini sebagai kemitraan ya Pak ya. Iya. Jadi setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga tadi pertanyaannya sungguh kreatif. Ini terbukti dari coachingnya sendiri bisa mengungkapkan potensi-potensi yang ada pada diri coach tadi dan juga solusinya. Kemudian pertanyaan berbobot juga diberikan oleh Bapak Supri kepada coach sehingga potensi yang ada pada coach terungkapkan semua. Kemudian kompetensi inti tadi Pak Supri sudah sangat mendengarkan aktif ya saat coach menyampaikan keluhannya dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang paling penting Pak Supri sudah menerapkan alur cerita sehingga apa yang dipermasalahkan atau yang dihadapi oleh coach bisa terjawab. Alur cerita tadi sudah ada tujuan identifikasi ada, kemudian perencanaan tadi juga coach sudah menyampaikan dan juga tanggung jawab. Secara gambaran umum, Bapak Supri sebagai coach sudah sangat baik kalau menurut saya. Terima kasih. Ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak Supri? Jadi potensi yang akan tambah saya kembangkan Ya. yaitu saya akan mencoba kehadiran penuh dan juga belajar untuk teknik stop pada coaching agar memaksimalkan si coaching ini mengungkapkan semua permasalahan. Baik, iya. Oke, terima kasih itu saja Pak. Jadi secara umum Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan alur ceritanya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak. Selamat sore. Selamat sore Pak.